Oke, 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 oke. Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Serius Komet dengan saya sendiri yaitu Serius Komet. Sini adalah epilog untuk tahun ini 2024. Ini tradisi yang saya akan teruskan selama setiap tahun, dimana kita akan ada video refleksi diri gitu tentang apa yang udah terjadi selama 1 tahun terakhir ini. Ya tentu untuk merekap diri sendiri. Dan kita udah di penghujung akhir tahun ini, tanggal 31 Agustus perekaman video ini live langsung tanggal 31 Agustus, dan kita akan mengakhiri tahun ini seperti maksudnya ya tahunnya akan berakhir, dan saya nggak bilang tidak terasa akan berakhir. Kenapa saya nggak bilang itu? Karena simpelnya adalah saya merasa konotasi itu agak negatif. Kenapa? Karena gini, kalau kita sering bilang, oh tak terasa udah habis, oh tak terasa udah selesai, oh tak terasa udah berakhir, itu seakan kita menghabiskan waktu tuh dengan sia-sia. Kita terlalu terhanyut dengan apa yang kita kerjakan sampai kita kurang fokus dengan apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga alih-alih kamu selesai selesai membawakan sesuatu, kamu cuma selesai sekedar selesai aja gitu, kayak agak apa ya, agak kurang ada bobotnya gitu. Jadi kayak selesai sekedar selesai, yang dimana harusnya kita tuh selesai dalam keadaan kita pulang membawakan sesuatu. Contohnya kayak ya, setiap kegiatan yang kamu lakukan secara sadar, kamu mensyukuri hal itu terjadi, dan ya belajar dari hal itu. Pokoknya setiap apa yang terjadi itu betulan dihitung, betulan dipikirkan, betulan dirasakan gitu. Dan tahun ini saya merasa alhamdulillah, puji Tuhan, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tentu ada beberapa hal yang menjadi PR baru, tapi tentunya beberapa PR lama udah mulai selesai perlahan ya. Kita mulai dulu. Tahun ini merupakan tahun dimana saya mulai coba lebih gacor lagi untuk mengupload, untuk berkarya di YouTube, dimana ini bisa menjadi sumber rezeki saya juga. Bismillah, amin. Tahun ini saya coba lebih banyak konten ya, banyak 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 eksperimen juga. Salah satunya adalah menurut saya titik bangkitnya itu dengan saya buat konten timnas ya. Kebetulan saya juga mulai suka olahraga timnas olahraga sepak bola, jadi kebetulan tim sepak bola Indonesia juga lagi naik dan ada banyak event tahun ini. Itu sangat membantu banget dengan pertumbuhan kita, dan untuk pertama kalinya punya banyak sekali win streak, ribuan view, walaupun itu masih level shorts kan, maksudnya video pendek itu cukup menyenangkan banget. Walaupun target saya sih mau video panjangnya yang lebih dan banyak view, tapi itu oke. Perlahan-lahan saya cukup pede dari itu, banyak sekali mengundang subscriber baru, dan itu sangat menyenangkan banget. Dan tahun ini juga di awal tahun saya juga dapat kepercayaan menjadi seorang sutradara dan leader project untuk project film UTS kami, untuk kampus ya, untuk kampus berjudul Akar Rasa. Produksinya luar biasa, lebih seru ya, karena orang-orangnya udah dewasa semua, nggak canggung-canggung amat, dan partisipasinya lebih dewasa. Dan untuk pertama kalinya film ini ada budget, maksudnya film produksi besar yang ada budget, dan peralatannya ya kita pakai budget untuk menyewa peralatan, dan itu sangat menyenangkan banget ya. Saya terima kasih kepada semuanya, terima kasih pada tim. Kemudian juga di sambil itu kan saya juga ngerangkap project sequel dari Love Letter tahun lalu, yang dimana animasi itu cukup membanggakan bagi saya, sangat membanggakan lah, bisa selesai dan itu menghasilkan banyak sekali penggemar yang mengharapkan animasi. Tentu saya pikir kalau buat animasi lagi ini masih agak traumatik, karena saya takut sampai terlalu lama saya buatnya. Alhasil saya buat yang eh, motion comic, jadi kayak kesannya kayak kita baca manga tapi per panelnya bergerak sendiri gitu. Secara produksi ini kreatif, cuman mungkin bagi penonton ini butuh waktu beradaptasi. Alhasil ya alhasil ceritanya lebih panjang, visualnya lebih menarik, cuman minus di pergerakan karena kita nggak terlalu ada animasi di sini. Dan syukurnya sih hasilnya memang bagus, bagi sendiri bagus, dan banyak orang yang bilang bagus. Cuman minusnya mungkin di kuantitasnya ya, kuantitas penonton yang di film Horse ini sedikit ya, masih sedikit, kalau dibandingkan agak kurang daripada Love Letter. Tapi kalau gitu saya udah senang, kualitas ceritanya udah lebih mendalam, kayak kita tukar lah, kayak animasi kita tukarin dengan cerita yang lebih panjang, so itu works very well gitu. Dan dibanding Call of Letter, saya lebih bangganya karena di film ini First Date itu bisa kelar 11 bulan, jadi di bawah 1 tahun. Nah, Call of Letter bisa udah hampir 3 tahun atau 3 tahun lebih lah ya, dan itu sangat menyita waktu saya, dan itu sangat ya bikin saya traumatik, karena ada banyak hal yang ingin saya lakukan tapi nggak apa tuh tertahan gara-gara project Love Letter tuh.
Tapi ya terjadi dan saya yakin kalau nggak saya lewatin itu juga akan ada banyak hal yang saya nggak bisa pelajari karena gitu. Again, konsepnya adalah when you make mistake you learn something, but when you don't make mistake you don't learn something juga. Jadi secara tidak langsung dan secara langsung juga, sadar nggak sadar, project love letter juga memberikan banyak pelajaran, begitu juga di first date, sehingga saya bisa lebih giat lagi dalam membuat produksi film atau konten yang lebih bagus dan kualitasnya lebih oke, dan waktu yang lebih dikit juga, untuk jadi nggak terlalu menyita waktu. Dan sedihnya adalah mungkin ini harusnya saya lebih cepat sadar, cuma saya sadarnya agak telat, sangat lumayan telat, bahwa saya pikir dengan konsisten gitu kan YouTube channel saya Serious Comment yang ini tuh bisa berkembang lebih baik. Saya udah konsisten bahkan dari awal tahun, cuman saya pikir yang dimana first date itu jadi titik dimana ini bisa lebih memperbalikkan keadaan, karena saya semenjak tonton timnas saya udah stop di bulan Juni atau Juli, mulai Juni, Juli, September, Oktober, Agustus sampai November itu udah mau full fokus kasih tahu ke YouTube, ke algoritma, hey ini channel buat animasi gitu. Tapi tampaknya it doesn't work well, karena kayaknya ini kan udah channelnya udah lama gitu kan, dan saya udah buat ini dari tahun 2015, yang dimana saya mulai aktif tuh tahun 2020 dengan kontennya yang berubah-ubah ya, ada review anime, film, animasi, balik lagi film, and so on and so on. Jadi mungkin asumsi saya algoritma YouTube channel ini udah kacau ya, jadi ya mau nggak mau saya harus pikirin sesuatu lagi. Tentu secara manusiawi saya sedih, saya stres, kayak oke, bagaimana melakukan hal ini lah. Pokoknya udah capek lah, udah kehabisan ide gitu, mental and secara fisik itu udah sangat-sangat terkuras, hampir gila, jujur aja hampir gila, depresi juga saya bangun tidur juga nggak terlalu niat, tidur juga yang susah, because I keep thinking ini aku gagal ya, like itu sangat-sangat menyedihkan, itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi ya, perasaan hati kecil saya tuh masih penasaran bagaimana sih sukses tuh. Yaudah, saya saya istirahat selama beberapa hari atau mungkin seminggu, melihat apa yang saya lakukan kan. Saya iseng-iseng lihat lagi buat konten, bahkan gini nih teman-teman, saya kasih jujur aja, saya selama bertahun-tahun buat konten Serious Comment, dan dimana saya nggak sadar kalau algoritma udah kacau. Cuma saya masih terlalu berpikir oke, aku bisa rebranding channel nih gitu kan. Itu sebenarnya jujur udah pahit banget. Jadi saat saya nonton channel YouTube orang, saya udah bitter dalam arti udah pahit. Jadi saya lihat orang buat channel YouTube baru atau udah punya channel YouTube terus dia buat konten, saya lihat kan, saya scroll aja lihat, wow ini namanya apa, kontennya apa, tapi udah ribuan view. Terus langsung saya udah merasa sangat iri banget. Pokoknya saya udah sangat titik bitter gitu lah. Saya pokoknya nggak bisa lihat video orang ada naik dikit langsung kayak sedih, langsung kayak ih, kenapa gua nggak gitu loh. It's memang ini sangat negatif, tapi ya secara manusiawi ini nggak bisa terhindarkan, dan ya akhirnya nggak bisa terlalu menikmati lah konten di YouTube. Tapi ya saya coba ya, tapi bagaimanapun juga YouTube kan tetap cari tempat untuk relaxing, tempat entertaining dan menghibur gitu kan. Sampai saya dapat dua titik triggering, kayaknya ada ini hal yang aku lakukan adalah dimana saat gue nonton kan ada orang buat channel baru kan, aku baca alasan kenapa buat channel baru, karena algoritma di channel sebelumnya itu agak kacau, jadi saya buat di sini. Dan jujur saat dia buat channel baru itu lebih baik kan, dan itu nggak cuma sekali, saya beberapa kali orang nyulang hal yang sama, dan saya pikir mungkinkah saya harus buat channel baru, haruskah saya let go channel ini. Pokoknya pokoknya kayak 5 step grieving lah, kayak kayak uh, denial. Saya mencoba ini menolak, ini nggak mungkin, anger, saya marah kayak aduh, depression, berarti saya betulan sedih banget. Artinya sorry, ada bargaining dulu saya bargaining ini, bagaimana kalau ini. Saya akhirnya acceptance, saya berdamai, dan akhirnya yaudah, keputusannya adalah saya berdamai bahwa channel ini kayaknya nggak bisa berkembang lagi. Sehingga saya coba eksperimen dalam beberapa minggu terakhir ini dengan membuat channel-channel baru, dan nggak langsung sukses juga dong. Minggu pertama, hari pertama tuh view-nya sangat nggak ada, bahkan nol gitu. Cuman saya ada perasaan kecil kayak kayaknya ini bisa deh, kayak ini bisa. Yaudah, saya asupin lagi dua video. Jadi kayak satu video kurang makan, kasih video kedua, video ketiga, baru kasih waktu 3 hari sampai 1 minggu, dan wow, kenaikannya luar biasa, naik banget. Dan saya pikir oke, there is hope, bahwa memang saya harus bisa konsisten. Ada satu topik aja, satu niche aja gitu, dan satu channel. Dan sekarang kalian tahu ada berapa? Nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi bahkan
4, 5 atau 6 kalau dihitung ya. Saya buat channel-channel lain yang lebih fokus ke konten-konten terspesifik, karena selama ini saya semua konten itu dimasukin ke dalam satu channel nih, jadi orang bingung dan algoritma YouTube juga bingung. Jadi ada channel yang fokus ke bahas anime, ada satu channel yang fokus buat karya, ada satu channel bahas superhero, ada satu channel bahas art, satu channel bahas film aja, maksudnya buat film. Dan itu so far dalam beberapa minggu terakhir ini cukup bekerja lebih baik lah daripada YouTube yang ini. Dan dimana demi apapun saya senang banget bisa tanpa promosi, tanpa apa-apa, cuma kayak upload dan enjoy aja gitu, itu bisa ribuan view, 1.000 view, kayak minimal 1.000 view. Dan gue senang banget, nggak semua minimal, tapi pokoknya dia lebih mudah mencapai 1.000 view dalam 1 minggu atau 2-3 hari gitu. Dan itu video panjang bukan video pendek, dan itu sangat buat aku kembali percaya diri gitu bahwa I can still do it. Dan trigger ini juga gara-gara saya habis nonton Look Back, film anime Look Back yang menceritakan tentang berkarya. Buat apa kamu berkarya, buat apa kamu gambar, apa makna hidupmu, apa tujuan kamu. Dan ya itu juga menjadi titik momen yang menyelamatkan diri saya dalam waktu istirahat, bahwa saya mau coba lagi, saya ingin mencoba lagi, dan saya ingin mencoba lagi. Dan itu juga buat saya semangat. Dengan saking semangatnya anime Look Back kan gambar, kayaknya saya memberikan diri saya sendiri hadiah dengan bagaimana saya beli XP pen tablet baru, dan itu sangat menyenangkan banget bagi saya, dan it's really really fun. Dan gue juga bersadar di saat gue mulai dapatkan berkah ini, rezeki ini adalah dimana gue juga mulai memperhatikan sekitar. Gue mulai lebih fokus juga jaga adik saya, ngajarin adik saya pelajaran itu selama di ujian, memberikan ibu saya hadiah, memberikan ayah saya hadiah, pokoknya menjadi seorang pribadi yang lebih baik lah. Dan di saat itu lakukan cara bersamaan, langsung rezeki datang. Jadi saya merasa pelajaran yang saya dapat terima di tahun ini adalah, at the end of the day, as cliche as it sounds, kita harus mau belajar dan mau mencoba lagi. Kita harus mencoba lagi walaupun kamu berpikir ini gagal, dan coba lagi dengan cara yang baru, dengan teknik yang baru, yang mesti sesuai dengan hati kamu, cuman metodenya mungkin bisa diubah. Dan dalam keadaan kamu juga ingin memperbaiki diri kamu, baik kepada sekitarmu, keluargamu, kepada Tuhanmu, dan kepada dirimu sendiri. Dan itu yang saya rasa saya lakukan nih. Dan kalian tahu tak, ini juga secara puitis saya sempat berdoa dalam hati kecil. Saya bilang, Tuhan, if I can pull one more surprises, I really want to pull one more surprises before the end of the year. Aku sangat berharap aku bisa melakukan satu hal yang keren, bagus, dan surprising ini bakal sangat luar biasa sebelum akhir tahun. Dan so far cukup terjawab ya, terkabulkan, bahwa saya ingin buat konten-konten saya terakhir beberapa minggu ini di channel-channel sebelah itu udah luar biasa, dapat hasil yang sangat amat positif, jauh lebih baik. Dan mereka saya kepercayaan diri bahwa oke, kayaknya saya masih bisa berkarya di YouTube nih, saya masih bisa cari watch time hour dan bisa menghasilkan monet gitu. Dan ini bakal luar biasa banget, dan saya sangat senang. Saya punya PD lah gitu, saya jadi lebih PD gitu. Dan sorry teman-teman kalau saya agak kacau pertampilannya hari ini, sama pakainya kurang bagus karena saya hari ini agak sakit juga. Ya. Dan ya anyway, thank you so much udah menonton. Sangat senang kalian bisa berada di sini. Dan ya, thank you so much. Dan saya nantikan di tahun 2025. Bismillah, tahun 2025 akan terus lebih baik, terus konsisten, dan semoga bisa monetization di channel YouTube ini. Untuk channel YouTube-nya sendiri mungkin nanti akan saya taruh di channel ini, maksudnya apa aja di nanti kalian cek aja di home, harusnya ada tuh kayak channel yang akan saya handle. Ibarat saya udah punya lebih dari satu perusahaan. Dan mungkin channel ini nggak akan ditinggalin, dia akan sekedar hidup aja ada gitu, cuman nggak difokuskan untuk menghasilkan konten, nggak difokuskan untuk memberikan hasil yang, maksudnya nggak punya target lagi lah. Channel ini udah mau tinggalin dalam arti kayak yaudah sekedar hidup iya, sekedar ada konten iya, tapi nggak bakal konsisten gitu. Karena ya ini anggap nih jadi kayak channel pribadi lah. Kedepannya nanti akan pindah ke channel lain untuk lebih fokus, karena di sana kayak anginnya, kolamnya masih lebih bersih gitu. Sekian itu aja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Saya Chen, buat inspirasi sekalian, terima kasih atas semuanya. Dan ya, saya sangat senang, luar biasa.